Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Cuci-cuci mak Oh, di iya. belakang. Oh, apa nih kita pilih? Kan siapa tahu jadi sabun sayang. Ada kan karakter Sabun sayang. Iya, sayang ada, ceria ada ya kan. masuk ceria ada. Ada. Sabun Sabun ya. sabun cuci ceria Sabun cuci ceria. Iya. ada iklannya. Nggak tahu. Kayak iku nganu sih apa jenenge lokalan sih. Sabun cuci ceria. Aku pernah tahu sih. Terus sing apa jenenge yang sekarang jadi DPR itu? Hah? Yang dulu iklan sabun cuci tapi sekarang jadi DPR. Oh ya, siapa itu? Fadlizon. Itu masa iklan? Iklan Iya. sabun cuci pernah? Iku kalian pasti nggak menyangka bahwa dia adalah apa jenenge dulunya bintang iklan Daya. Sing apa jenenge rambutnya warna-warni itu Itu dia. Fadlizon itu. Wow. Selanger ini. Coba dibawa itu. Banget. Sekarang jadi ketua Fadlizon DPR. sabun cuci Daya. Kudu Fadlizon anjir. Apa? Ikut aja dia nih. Kembaran Saya ya? Kembaran Fadlizon. Oh, kembaran. Tapi kudu Fadlizon. Ya mungkin dia itu tapi dirahasiakan identitasnya. Iya bareng. Kan saya eling apa iklan ini. Ingat Lawas, ingat Pak. tidak. Tapi Ingat ya, tidak ingat. Yes, pokok dangdang ini mak-maknya nanti marahin kita. apa lumayan kan dimarahin mak-mak tanpa alasan Anjir. itu. Lek mak-make Mahmud Abbas ngono enggak masalah. Apa Muhammad Abbas? Mamah muda anak baru satu. Itu mak-mak yang sangat saya suka. Oh, wow. Kalau sudah 3 tapi masih kayak anak 1 gimana? Wah, itu ada sih. Nah, Instagram. Sangar sih. Kok bisa ya gitu. Nanti dia kan perawatan, dia ngerti cara ngerawat Hmm, diri. hmm, hmm, Edukasinya tinggi kan, Benar sekali. pemikiran. Aduh, Menurutmu siapa sih klan nomor 1 di Indonesia? ibu-ibu, Ya, benar sekali. Selain Wibu dan K-popers. ibu-ibu itu tidak ada. Tidak ada yang melawan. Mohon maaf ini. Jadi Anda mau masukin feminis tuh harusnya nggak fungsi sudah. Sudah ada ibu-ibu. Apa salah titik bapak-bapak di celatu. Nggak apa. Yang ditilang siapa, yang nggak pakai helm siapa, Yang ngamuk-ngamuk siapa? yang dimarahin yang ngilang. Kalau itu sih tak belain polisinya. Soalnya dia yang salah ya kan. Cuma Ah, nggak ada yang berani gitu loh, gila. Aku pernah lihat kan di videonya 86 atau apa gitu yang dia teriak-teriak gitu tuh. Ya saya sini tuh kucingnya sih. Kan dia ditahan gitu kan kucingnya gitu kan, terus diambil terus dia marah-marah gitu nggak jelas. Padahal ya dia sendiri yang salah. Mungkin nggak pakai helm gitu deh. Marah-marahnya ya nggak jelas lagi. Telepon suami saya. Kayak suami ini pejabat aja. Karena suaminya sembunyi takut diperiksa. Makanya suaminya minimal punya Rubicon. Iya, baru bisa minta telepon. Anda tidak kenal suami saya. Suami saya itu yang punya Rubicon. Suami saya itu pejabat pajak. Wah, Mau pajak Anda saya dong. itu lebih sakit sih daripada dipotong gaji. Ya sama sakitnya. Anjir. Mau aset dan harta Anda saya periksa. Wow. Serem itu. Ya tolong para pejabat pajak diperiksa dulu lah. Baru periksa rakyat. Ya, Nah, itu yang benar. masa petugas gak meriksa internalnya dulu. Internalnya itu dibaikin dulu baru keluar. Awakmu nanti. Aduh, wah ini ngikutin. Masuk kembali. Kepita anjir. Aku tadi ini apa nih nyemplung. Pasti dimarahin ibu-ibu ini. Mas ndang Mas. Bukan. Terus aku tak iya, saya dilut. Lagi nanggung.
kan lagi panjang kan, belum putus. Tapi musuh ibu-ibu itu tidak bakal menang. Nggak bakal menang bos, mohon maaf. Ini kemarin ada ini apa namanya berita ya, kebakaran di sebuah perumahan di Jakarta Utara ya. Itu apa namanya, banyak korban namanya kebakaran itu katanya, disebabkan oleh Pertamina katanya, Oh, bensin gitu. oh yang iya, Yang korbannya korban banyak saya, itu kan iya, ya. iya. Akhirnya kan para korban pasti mendapatkan bansos intinya ya kan. Oh, itu korbannya ada yang ibu-ibu nih. Banyak pasti Banyak ya. banyak. Jadinya apanya pemerintah menurunkan berbagai elemen apa namanya, keamanan seperti polisi, tentara untuk memberikan bantuan sosial untuk berupa nasi gitu untuk para korban, Salah satunya konsumsi ya. konsumsi gitu. Untuk para korban dan juga non korban. Ini yang viral di Twitter. Ono mak-mak ya tong ya. Kudu korban kudu opo iso tuku sego dhewe. Mau minta bansos. Karena dia ingin, Karena dia- ingin. Saya tuh bisa beli nasi 10.000, tapi saya kepingin. Saya ingin, Pak. Sambil nangis anjir. Ya, Loh, ibu korban. Gila, Bos. itu anakmu kalau Gen Z itu malu seumur hidup. Malu gila. Maknya masuk ke dalam Twitter. Viral di Twitter. Gimana coba? Mending kamu ngerusak diri aja. Gila ya, apa namanya? Mak-mak terkenal oportunis memang. Iya, tapi kalau melihat kayak gini ya, kita kalau kebahasan bahas ketololannya itu memang tolol banget. Kasian. Tapi kalau kita mau lihat fenomena yang kayak gini itu gimana menurut? Apa ya? Apa sih penyebabnya? Kenapa kok bisa jadi dia tuh sadar dia bukan korban, tapi kok dia masih mau minta? Apa karena apa? Gini, sorry. Dia tuh sadar kalau dia bukan korban, Iya. tapi kenapa dia mau ngambil hak yang bukan haknya? Apa dia nyontoh para pejabat? Karena rakyatnya oportunis semua. Oh, Pejabat oportunis ya rakyat juga oportunis. Begitu ada kesempatan diambil. Gitu dia. Ya maksudnya ini sih apa namanya, kalau kayak gitu itu sebenarnya bukan hal yang ini sih, bukan hal yang langka gitu. Ya. Ada nih ya, aku lagi antri beli minyak ya di Indomaret. Antriannya itu masih ada satu lot sama aku gitu ya. Mak dari belakang barangnya dia ditaruh semua di aduh apa jenis di kasir lah. Aku kata ngomong ya opo ngono kuwi ini kan ya tuh. Cuma alhamdulillah mas Alfanya yang apa namanya ngasih tahu, Mas itu dulu ya Bu ya. Oh ya Mas gitu. Kalau aku nggak peduli setan aku, kalau mamanya silakan taruh barang mungkin Tarik set. mungkin Kejambak. mungkin berat ya bawanya, makanya ditaruh. Iya. Ya kalau sama aku tak biarin, dia nyerobot, wai tarik jimat. Cengkewing sih. Iya. Seenak dia anjir. Kadang di parkiran juga gitu kan. Kalau parkiran mobil gitu kan itu ya. Set. Ada yang kosong gitu. Mak langsung masuk duluan. Dan dia masuknya tuh miring anjir. Goblok. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Iya maksudnya dia ngambil duluan gitu kan. Padahal tempatnya wapi gitu kan. Yesus. Yang keren itu mereka ini sih apa namanya, kalau nawar sadis. Kayaknya mak Gen X ke bawah, X Gen Y ke bawah. Enggak ada sih. Ya boomer. Boomer ya. Ya milenial ke bawah lah. Cuma Milenial ya ke bawah. memang ini apa namanya, mereka punya passive skill ya kayaknya ya. Passive skillnya adalah Bargain. bargaining, towo-towoan, menawar-nawaran. Nah, gitu. Mas ini berapa? 130 deh. Waduh, nggak jadi. Gila, Cuk. Nggak Langsung jadi. Langsung ditinggal. Mas-masnya bingung. Waduh, ini modalku cuma 10.000 ini. Tapi bu, sini bu 30 bu. Akhirnya baik. Keren loh. Aku tuh kalau belanja sama ibu itu kadang malu sendiri, tahu nggak?
Soalnya apa jenenge nomone gak kira-kira anjir. Bro, tapi gak apa-apa bro, karena kita di lingkungan yang Ya memang oportunis juga ya, mencari laba juga kan mencari sebanyak-banyaknya. kelebihan. Heeh. Kita harus berani. Cuman memang kadang kita itu di posisi itu, kalau aku sih ya takut. Iya. Karena kan kita di daerah mereka, di wilayah mereka, salah-salah ngomong nanti ada apa-apa kan, mau nggak mau akhirnya ngikutin. Tapi sebenarnya kita tawar mereka tuh nggak apa-apa, buat kuatan mental aja. Iya. Jadi Ya kalau gak sadis-sadis banget sih like, menurutku tuh. Soalnya mereka kan juga punya modal. modal mereka sadis, Iya, mereka itu modal tuh. 10.000 dijual 100.000. Wah itu susah lah itu ya, itu jahat. Nah ya, makanya kita harus sadis duluan biar tahu gitu. anunya, Eh, gambarannya. Oh orang ini memang beneran kasihan. Aduh tes. Oh ya wes, Iya sih. naik 5.000 deh. Kadang kita kalau mau apa namanya bayar karena kasihan itu malah kita yang ditipu ya. Kok bisa? Kamu ingat nggak di apa namanya kampus kadang ada yang jualan tape dasi tapi dijual 50.000. Terusnya? Pernah dong. Bapak-bapak dia kelihatan compang-camping gitu terus jualan tape gitu kan. Ada yang beli gitu. Iya. Dijualnya 50.000. Ternyata pas dibuka di pos tapenya sudah basi. Bukannya tape itu memang dari awal basi ya? Dari awal basi, cuma kalau dia kan fermentasi. Iya kan masih basi. Ya tapi kalau misalnya basi banget gitu kan iya, tidak bisa sudah dimakan anjir, kelamaan. sudah rusak maksudnya. Kadar alkoholnya terlalu tinggi. Buat mabuk. Tapi ya itu sih dimanfaatkan. Dimanfaatkan, Pastinya. kita tidak bisa dimanfaatkan. Kalau emak-emak kan nggak bisa dimanfaatkan, susah dimanfaatkan. Ditawar tuh tape. Alah Pak, paling belinya 5.000. Tapi lah ibuku ngono itu gampang dimanfaatin nih anjir. Kenapa? Dimanfaatin pay later. Kayaknya banyak sih yang terjerumus pay later anjir kalau emak-emak aja. Ya, Itulah ya. itu tergantung apalah. Apa? Keinginan. Kalau misalnya bisa ngontrol keinginan ya pastinya nggak terjerumus ya. Itu sih susah. Kalau pertama sih ngeri sih keadaan. Setelah pay later slot. Makmu ngeslot anjir. Aku pernah lihat anjir di Reddit. Bukan di ini apa tanya RL di Twitter. Dia bapak gitu kan. Bukan bapak-bapak sih ya, barusan nikah, punya anak satu, terus ditinggal bojone, ditinggal anaknya, punya harta warisan kayak rumah sama tanah itu dijual. Duitnya buat apa coba? Slot semua. Iki lek wong wis kakean ngeslot ndase wis gawe ngeslot terus ya kayaknya gitu. Ditanya kan kenapa kok ngeslot? Apa namanya? Udah nggak punya duit ngapain masih ngeslot gitu. Ya hidupku wis hancur ngono, sekalian hancur aja sekalian sudah nggak ada harta apa lagi. Dia cuma tinggal pegang apa namanya sepeda motor satu sama HP satu. Seperti itu toh. Dia ditanyain gitu dia sadar. Dia satu. Dia jawabnya masih kayak gitu. Goblok ya wis ngeslotnya gitu loh. Iya, maksudnya ya ngeslot aja lah. Tapi kalau sudah tahu keadaannya nggak mampu kan ya ngapain ngeslot terus? Kamu ngeslot? Hah? Win 88. Jangan bilang gue poker 777. Ada loh kayak apa namanya ini baca di Reddit juga orang-orang yang suka ngeslot kayak gitu tuh baru aja gajian gitu tuh udah dipakai ngeslot 3 hari kemudian itu udah ngeluh-ngeluh kok duitnya habis. Goblok jelas aja. Kamu tuh kalau mau ngeslot tuh yang pinter, ngeslot lah dengan pengeluaran yang mampu kamu keluarkan. Seperti Misalnya kamu dapat 1 bulan 10 juta nih. Oke. Yang kamu mampu untuk keluarkan spend untuk slot misalnya 2 juta ya 2 juta aja. Yo paling bener ya nggak ngeslot. Kalau ini malah memberikan motivasi kurang ajar. Mungkin dia dapat hiburan dari mesin slot kan. Saking apa jenenge merajalelanya slot ya. Aku itu lagi beli ini nasi goreng. Kayak rombongan ya pas di Jakarta itu ya kan. Terus
sambil nunggu dia apa namanya manasin wajan gitu kan ya, dipanasin gitu tuh sampai ngutek-ngutek HP tet tet terus tak buka anjir bila balapan Ding Ngeslot dong, juga. ding 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 ding. ding. bos wong sego goreng bos ngeslot Berarti kan dia mampu. keren anjir saking apa jenenge merajalelanya slot itu sampai orang tukang gorengan pun ngeslot nasi Iya, goreng pun ngeslot. bro, karena ngeslot itu janjinya lebih pasti daripada pejabat. Wah, 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 kok jadi politik? Loh, Anda kalau Namanya politik sih. dapat jackpot di slot terbantu nggak hidupnya? Iya sih. Terus janjinya pejabat bisa bantu Anda tidak? Tapi slot itu diatur anjir. Ya memang. Jangan. Enggak untung-untungan tuh. Memang dia di ini apa namanya opportunity-nya itu di set sama orangnya, Iya sama yang punya aplikasi. Jadi gini kan, apa namanya kalau misalkan kamu menang itu, apa kamu ini kan apa namanya kayak daftar slot, daftar ID gitu ya, daftar login, set pertama kali register nih 5 kali terus kamu dikasih menangnya itu 5 kali atau berapa gitu itu kan ya kan jadi penasaran kan wah iki menang terus iki aku akhirnya ngeslot lagi ternyata kalah terus dikai menang sekali kalau misalnya kalah itu pingin menang lagi loh tuh ya kan terus kalau sudah menang itu pingin menang lagi gitu itu bikin kayak lingkaran setan enggak sih ya gitu lebih kan. baik berarti kalau mau menang terus buat akun baru terus. Jadi kamu main Iya. top up 100.000 di akun pertama menang 500.000 nih. Iya kenapa ya orang-orang nggak kepikiran kayak gitu ya Invest 500.000-nya buat 5 akun. bener juga. Jadi, Aku nggak tahu sih ini kayak gimana apa namanya sistemnya slot itu gimana ya kan. Cuma kayaknya sih hanya satu orang bisa satu akun gitu nggak sih? kan kita bisa pakai afiliasi. Iya sih sajane sih. Masa cuman pejabat yang afiliasi. Wow. Diversifikasi ya kan di Iya. apa jenis dipilah-pilah. Kalau punya akun Ini banyak. rekening kamu tak pakai slot ya, rekening kamu pakai slot ya. Dan nanti kalau dapat nah Itulah bahayanya berjudi. Judi iya lah menjanjikan kemenangan. menjanjikan tapi bisa menang kan. Ada menangnya, Ada menangnya. Lah, meskipun nggak sering. janjinya pemerintah gimana? Nggak menang-menang. Kan itu lebih tapi aku pernah dengar sih dulu orang bilang ada togel Ya. ada ya kayak mesin-mesin gitu kan masih sedikit legal lah Ya. di tahun-tahun 90-an gitu kan tapi angka kriminal kurang bro orang-orang pada bingung ngitung semua iya kan mereka bingung aduh besok yang keluar nomor apa ini mimpi apa ini Oh, Jadi paham. tidak ada yang sempat kepikiran untuk nyolong. Paham. Iya sih. Apakah itu bisa dijadikan media untuk menurunkan angka kriminal, tapi meningkatkan angka kemiskinan? Iya, lingkaran setan lagi. Kalau rakyatnya miskin berarti kriminal naik karena opportunity. Tapi kan nanti dibuatin wadah lagi untuk rakyat miskin yang pengen ngesot. Jadi pemerintah tetap dapat pajak. Pinter. Tak kali masih dikit pinter daripada ngasih life hack. Iya. Sebenarnya apa ya kayak agak-agak percuma nggak sih kalau akhirnya menutup kayak perjudian kayak gitu ya kan. Padahal kan bisa jadi apa namanya pemasukan buat pemerintah gitu kan. Pajaknya aja ditinggiin yang judi-judi kayak gitu tuh. Aku pernah denger apa baca gitu kan ya. Gubernur DKI pertama Jakarta itu yang melegalkan ini apa namanya perjudian terus apa namanya kayak seks yang apa namanya kayak doli lokalisasi sorry itu lupa sorry perjudian lokalisasi dan apa kayak gitu kan ya tapi akhirnya Jakarta terbangun gara-gara pajaknya itu karena pajaknya tinggi gitu kan ya akhirnya dia menjadi jelek di mata masyarakat kenapa karena karena dia melegalkan itu gitu jadinya tokoh masyarakat yang agamis terutama kalau namanya juga Indonesia ya yang pasti dilihat tinggi itu kan orang-orang yang agamis gitu kan kayak kiai kayak petinggi agama lah misalnya kayak gitu ya
profil dia itu jadi jelek di mata orang-orang itu. Yang punya follower di Indonesia itu kan orang-orang yang apa namanya yang agamis itu tadi gitu kan. Yang Yang punya pakai pakaian seksi juga banyak kok followernya di follower Instagram. Instagram. Yang punya suara maksudnya, yang punya Oke, suara iya, iya, gitu, iya. itu. Follower beli 1000 aja dapat 100 follower gitu kan. Tapi nggak tahu ya. Kan apa ya? Ya maksiat jalan. Pajak tetap Pajak juga jalan gitu. ada. Sebenarnya dilema sih kalau kita ngomongin kayak gitu sih. Yoga dong. Sekarang kita balik ke Indonesia, negara Islam bukan? Enggak, bukan. Ya wes. Negara hukum. Konstitusinya gimana? Tapi berlandaskan pada agama. Panjang mikir halal haram kalau dia bukan negara Islam. Karena Orang banyak yang korupsi. wajah karena ini wajah negaranya itu orang-orang yang pemuka agama gitu. Kalau kayak di Madura itu tuh itu apa namanya yang memiliki jabatan itu sudah dipastikan kalau dia itu lulusan pesantren terus punya apa namanya gelar haji ya seorang ini apa namanya kiai yang berpengaruh di tempatnya kayak gitu tuh. Kalau dia dari kalangan orang yang katakan orang-orang yang ortodoks lah, orang-orang yang kantoran gitu tuh, atau ya katakan dari pekerja biasa gitu tuh, susah untuk mendapatkan jabatan. Menurutku sih realitanya seperti itu kalau di sini. Berarti kan karena masyarakatnya Ya masyarakatnya. yang mendesak. Sebenarnya kan secara konstituen Iya, secara konstitusi, secara konstitusional, secara norma, secara norma, enggak konstitusi. secara struktural. Iya, secara hukum kan enggak kayak gitu, enggak mesti orang yang harus berhaji atau harus punya apa namanya, harus kiai yang menjadi pemuka, apa namanya yang punya jabatan. Semua orang adalah sama di mata negara. Gitu. Seharusnya. Tapi kalau apa ya, miras masih boleh. Miras boleh nggak boleh? Iya. Kalau misalnya ini kan apa masih dijual di tempat-tempat gitu kan. Dijual iya, meskipun nggak ilegal. Nggak ilegal secara hukum. Maksudku ini sih apa namanya pandangannya itu masih negatif gitu loh. Iya pasti. Iya. Tapi ya tetap bukan hal yang ilegal gitu. Yang ilegal kan tetap kayak praktek judi, praktek ini sih lokalisasi. Ilegal. Kenapa judi dianggap Sedangkan ilegal? miras bisa dianggap legal. Padahal bisa dapat pajak dari situ. Ide bagus ini bro. Iya. Nggak nganu ya kayaknya ya, nggak konsisten. Iya nggak konsisten, terlalu hau-hau. Pemerintahnya Ngangong-ngangong. Apa, mikirnya apa? Kenapa tidak merangkul para PSK yang freelance? Itu dibuatkan wadah organisasi, maminya dibimbing, diedukasi, cara marketing, digital marketing, SEO-nya biar maksimal. Wow. Nanti pendapatannya dibagikan ke negara. Adalah benar. Harusnya kan jalannya seperti itu ya. Penggunanya banyak itu bro. Ngaut, jangan salah. Dan soge-soge. Iya. Dan soge-soge Pol. Bro. Daripada freelance bro. Iya. Negara ini kan ada untuk membantu memberikan. Untungnya besar lagi. Oh iya jelas. Kadang ini apa namanya tempat kerjaku kan deket karaokean ya. Kadang ada LC-nya gitu itu turun dari mobil gitu kan. Mobilnya bagus-bagus lagi. Iya. Nah, yang pesen LC itu numpaknya apa? Di karbu. Memaksakan kehendak. Tetap bayar kan, nggak ngutang kan? Iya. Kan? LC itu sebenarnya harusnya punya NPWP juga. Iya coy. Dia punya inilah apa namanya kewajiban pajak. Wow. Setiap Maret harus dibayar. Bulan Januari pemasukan 8.500.000 dari ngewe. Kerja apa sing melumah tok tapi untuk duit. Dadi lonte. Iya kan, maksudnya sekarang kita kenapa miras dianu tapi yang judi sama itu kan tidak dibuatkan tempat khusus kan miras ada tempat khususnya lah kayak di hotel doang, tidak diperjualkan bebas.
adalah toko-toko khusus, cuman memang dia dibatasi untuk customernya harus umur berapa, harus KTP harus gimana kan kayak gitu. Susah kalau masyarakatnya itu masih memiliki pandangan negatif. Ya maksudnya masyarakatnya itu masih berpikir hitam putih dong kalau di sini tuh. Kalau ini dosa, kalau itu pahala gitu maksudnya. Yes, sekedar hitam putih. Kalau ini jelek, ini buruk. Sorry, ini bagus, ini jelek. Yes, kalau misalnya sudah melakukan hal-hal kayak judi lokalisasi, ya wis jelek semuanya gitu. Padahal di belakangnya itu kan kita bisa memanfaatkan sesuatu gitu loh kan. Iya, sebagai Nggak ada yang mikir ke situ kayaknya, nggak ada yang mikir ke situ. kasihan kan, sampai dulu kan pernah ada kejadian itu yang pas rapat MPR atau DPR ya, Oke. salah satu pejabat bokep itu. Oh iya, ada dong itu dong. Kalau nggak tidur yang bokep. Ngapain dia bokep, mending bawa LC ke situ. Lain, Nemenin. nemenin. Enggak, daripada dia bokep, mending dia bawa LC, dia bisa fokus rapatnya, otaknya lancar, bisa ngasih ide yang sangat progresif untuk pengembangan bangsa. Gimana para pejabat? Ide bagus kan? Bayar loh. Ini kalau aku tahu kalian pakai ini, saya tuntut. Dituntut dong. Ini sudah masuk haki. Hak kekayaan intelektual. Gila. Tapi gitu sih, kenapa malah nyala apa ya, aku ya memang sih serba salah sih sebenarnya. Kita lihat orang yang petinggi yang seharusnya punya edukasi tinggi, kelakuannya kayak gitu. Orang yang punya edukasi rendah, ya sama kayak yang ibu-ibu tadi minta nasi, Enggak nasi. sama aja kita pandangnya kayak gitu kan, sebenarnya sama. Dari mau yang tinggi yang rendah, mereka punya keburukan. Ini masalah SDM sih kalau menurutku sih. Ya memang kualitas SDM kita itu masih kurang untuk ini ya, ngelihat hal-hal yang dibalik itu gitu loh. Maksudnya secara awal kita diedukasi untuk yes, belajarnya matematika itu ngono itu. Nggak ada yang apply ke real life. Iya. Pol-polan ya akhirnya nggak kawin golek kerja gitu kan. Padahal di balik nyari kerja itu kan ada cara kita bersosialisasi. Ya. Kita mikir caranya bagaimana kita bisa berguna bagi komunitas itu. Minimal ya ini sih kayak menjadi ketua RT yang baik seperti apa gitu kan. Ono pacarane lah minimal kayak gitu. So sibuk dimintain tanda tangan, masih ada Masih mancing. pulang coy, itu tugasmu. Woi, ngapain mancing, ini ada tugas nih. Kalau Anda setidaknya ada representatif penggantinya lah. Nah. Jangan menghambat hajatnya orang. Minimal ada pelajaran yang kayak gitu sih kalau itu sih. Bagaimana menjadi ketua RT. Jadi bukan hanya orang kaya aja yang proses administrasinya lancar. Lucunya dulu itu aku pernah diceritain sama bapak, kalau bapakku itu ada pelajaran rumahan gitu kan. Pelajaran rumahan itu kamu nanti belajar masak, kamu belajar ngetriko gitu. Dan sekarang itu nggak ada gitu. PKN kan katanya mau dihapus. Oh iya, pendidikan keluarga negara. Bagaimana cara menjadi warga negara yang baik? Bro, itu nggak tahu sih. Berarti dia mau hapus pendidikan asas. Dan menurutku memang pendidikan PKN terus pendidikan seperti agama itu kan nggak ada nilainya, maksudku nggak ada menurutku itu nggak ada kayak borderline, jika kamu melakukan ini kamu mendapatkan 90, jika kamu nggak paham, jika kamu paham ini kamu dapat 100 gitu. Nggak ada borderline gitu. Memang harus ditanamkan, bukan dipelajari. Ya, gitu. Dan bukan dinilai ya, benar. Itu dia. Kalau dinilai, waduh. Sayangnya di sini kan masih gini, ada borderline-nya itu tadi, ada benchmark. Ada benchmark serius. Jadi kalau sama tetangga itu harus gotong royong, enggak mesti. Ya kalau tetangganya rese? Enggak mesti lah, kalau misalnya kita sibuk ada kerjaan, masa kita memaksakan untuk membantu. Tanamkan nilai-nilai yang baik, misalnya kayak ya gotong royong itu punya manfaat seperti ini. Ya. Jadi bukan kayak itu keharusan atau ya itu tadi itu tadi sebuah soal standar itu. Kita sebagai sebuah tetangga yang baik harus gotong royong. Enggak. Ya maksudnya ada
banyak hal lain yang harus diperhatikan gitu kan, kayak bersosialisasi itu harus seperti ini, harus seperti itu Dan gitu. itu mau dihapuskan pelajaran. Nah, itu dia Tapi sayang. tapi nggak apa-apa sih dihapuskan karena dia masih penilaiannya kayak gitu. Mungkin mau diperbaiki. Bisa jadi dirombak kan lebih baik. Budi pekerti Budi pekerti dihapus. Pernah dapat pelajaran budi pekerti? Harusnya pernah dong. nggak pernah PKN toh Budi pekerti. Cah, tenan nih. budi pekerti itu belajar ya kehidupan sehari-hari itu. Aku cuman sampai kelas 3 SD kalau nggak salah. Guys 4 itu sudah tidak ada. Jadi tentang sebutan orang-orang yang punya kekurangan sorry ya, saya bilang buta, tuli itu tuna rungu, tuna bicara, tuna wisma, tuna netra. Itu kita tahunya dari situ. Aku tahunya dari budi pekerti. Semuanya terus kayak sosialisasi ada hitungannya ini ada RT RW siapa. apa memang seharusnya PKN gitu ya ditambahi budi pekerti sih, Itu kayak dijadikan DLC-nya. DLC ya. Tapi kalau DLC bayar dong. Terus Ini spin off. pas kelas 4 ini sudah ada continue. Nah, sisanya sudah habis. Padahal sudah dibagus-bagusin ya kan, dapat franchise, terus dikasih spin off, enggak discontinue. Developernya dibubarkan. susah. Begitu sih. Balik lagi deh, aku belum dapat nih pertanyaan. Fenomena yang ibu-ibu tadi itu, kalau menurutmu gimana fenomena? Ibu-ibu adalah para ras yang yang paling kuat di Indonesia. Nggak ada yang bisa berani melawan mereka karena mereka adalah ibu-ibu. Nggak dikhususkan yang minta nasi kotak. Oh alah, nasi gitu. bansos dulu gitu. Tetap sih kembali ke pendapatku, kalau misalnya memang rakyat kita itu orang-orangnya oportunis gitu kan, maksudnya setiap ada kesempatan ya diambil. Kayak kemarin itu kan ini contoh oportunisnya rakyat kita ya, termasuk ya kayak yang fashion week di Jakarta itu, Apa itu? Citayam Fashion Oh Week. iya, Citayam. Nah itu kan mau diambil Baim Wong ini ya, apa namanya, brandnya, hakinya Citayam Fashion Week. Ada opportunity di situ, diambil sama orang gitu kan. Nah, gitu. Wes secara gampang wes. Hal yang sehari-hari kita lihat lah istilahnya. Paling gampang ya antri. Ibu-ibu itu nggak ada yang mau antri. Lihat di pasar. Kalau misalnya apa namanya, kita sudah duluan datang gitu ya, tiba-tiba mak datang, Mas, kacangnya satu gitu kan. Kita yang nunggu dari tadi, masnya masih ngurusi sing liyane. Aku keduluan. Masih menghargai penjual bekerja. Iya loh. Kalah sama mak yang oportunis. Ya nggak mesti mak ya, banyak sekali orang-orang yang oportunis di negara ini. Sedih gak ngeliatnya? Sedih, apalagi yang apa namanya, yang paling banyak dapat opportunity-nya para pejabat. Ya, giliran mak-mak ngambil mau minta bansos nggak boleh, giliran pejabat Dapat dusun sendiri. pagi-pagi sama internet. Jadi ini kita ada proyek untuk bansos ya. Jadi harus segera diberikan kepada rakyat. Gimana kalau kita potong 10.000 kepala? Digelontorin berapa miliar gitu kan, dipotong. Jadi mau 500 ya, saya 3.000 ya. Ya gimana kita nggak markup harga ya, kalau misalnya saat ya dikasih proposal gitu kan. Iyalah, markup harga itu jelas, markup itu normal kalau menurut, karena bakal dipotong. iya, setiap offering itu perlu di markup, no problem. Tapi kalau kita ngakali manipulasi itu nggak perlu. Makanya ada yang namanya audit ya. Iya, itu tidak diaudit berarti. Sudah ada badannya. Ada nggak sih badan audit negara? Di audit ada. Ada ya Mas ya. Kemenku itu ya. Auditornya dibayar. Karena suap masih merajalela di sini. Suap sih penting nggak sih?
sudah booster kan nggak perlu swab ya. Kayak ngomong nang Indra Primawan aku anjir. Ora masuk. Bodoh. Itu swab COVID. Bukan suap. Suap menyuap itu membayar pejabat untuk kepentingan kita gitu. Aku pikirnya swab covid tuh. Cuk, kok temenan mbok pikir aku suap COVID. Lok. Iso lho. Suap. Biar disuap. Iya. Terlalu Indonesia banget sih cara ngomong gue. Swab sama aja. Homofon Mabuk apa? mulai Ya. mulai masuk angin ini. Sudah mulai kering ini. Gimana sih? Wes pokoknya wes ngadem wis. Bisa. Mentas ah. Ayo mentas ayo. Yuk. Silakan.